Oke, saya lanjutkan sedikit. Jadi, terus metode peramalan sederhana. Kenapa saya pikir penting? Kenapa saya pikir penting peramalan ini? Jadi, salah satu mungkin yang gini, prinsipnya adalah kita menghadapi yang namanya COVID, ya, COVID-19. Itu sebuah pukulan telak pada perekonomian kita, baik dari ekonomi biasa maupun ekonomi syariah, ya. Pertanyaannya adalah datanya belum tersedia sekarang, itu dia masalahnya. Jadi ketika kita pengen melakukan metode peramalan itu belum bisa sekarang, tapi asumsinya teman-teman tamat atau 2 tahun lagi, misal atau 1,5 tahun atau 2 tahun lagi, itu data-datanya udah tersedia. Gimana pun kan udah lewat tuh, datanya udah tersedia. Mudah-mudahan metode peramalan sederhana ini membantu teman-teman dalam tugas akhir, ya. Terus yang terakhir itu cerdas menggunakan statistik. Ya, apalagi nih gitu loh. Ini jadi teman-teman memahami bagaimana menggunakan statistik yang benar. Karena selama ini angka statistik itu suka diplesetkan atau dilakukan hal buruk, ya. Dia bilang kemiskinan kita turun secara persentase. Langsung sama marah, oh nggak bisa gitu loh, nggak bisa gitu loh. Makin banyak kok yang PHK, iya, makin banyak yang PHK, tapi apa efeknya langsung ke kemiskinan? Ya nggak, belum tentu. Gitu. Paling nggak ya minimal jadi beban keluarga dulu deh, baru jadi miskin gitu. Karena kebanyakan, terus milenial itu, misalnya milenial itu misalnya milenial sekarang lagi di angka generasi milenial ya kalau berbahas ya, sedang berada di puncak orang yang lagi kerja biasa umur 21 sampai 30. Artinya mereka adalah mulai menjadi tulang punggung perekonomian kita. Ya misalnya milenial. Tapi sikap milenial adalah sikap milenial yang diduga yang menyebabkan pengaruh buruk dengan Indonesia adalah mereka sangat memuja urbanisasi. Udah ke Padang itu baru sukses. Udah ke Jakarta, misalnya orang di kampung di 18 kota lain di Sumatera Barat, kerja di Padang baru dibilang sukses. Atau dari Padang, ibu-ibu kota dari provinsi lain, kerja di Jakarta baru dibilang sukses. Gitu kan. Efek buruknya adalah orang-orang yang bahkan sekarang orang-orang yang orang-orang yang tidak berpendidikan, saya maaf saya tidak benar, artinya mereka nggak tamat SMA, nggak tamat SMP misalnya. Kalau dulu orang ke Jakarta, zaman baby boomers atau bapak-bapak kita, itu ke Jakarta itu setelah biasanya mereka udah berpendidikan, berpangkat, berapa baru mau ke Jakarta gitu lah. Tapi generasi milenial, bahkan dengan modal nekat aja mereka langsung bisa ke Jakarta. Akhirnya memperburuk situasi ekonomi di Indonesia. Akhirnya apa? Harusnya mereka lebih berguna di sini nih gitu loh, di kampung nih gitu loh, lebih berguna sebenarnya. Cuman karena image bahwa bekerja di Jakarta itu lebih sukses atau bekerja di ibu kota itu lebih sukses, itu menyebabkan mereka melakukan urbanisasi. Itu salah satu cerdas menggunakan statistik. Jadi karena kita dengan angka-angka yang ada di itu kita bisa baca nih apa situasi perekonomian kita gitu loh. Jadi bilang kenapa sih Jakarta banjir mulu? Iya orangnya makin banyak gitu. Jadi saya nggak bisa bilang Jakarta tuh banjir itu sebuah musibah, enggak gitu. Itu emang sebuah masalah gitu loh. Tapi kenapa orang makin banyak gitu? Generasi-generasi milenial itu adalah generasi yang kurang memperhatikan adat istiadat ya. Saya mohon maaf ya, saya membandingkan dengan generasi bapak-bapak kita ya gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik di bapak kita kurang di generasi milenial. Misal tapi kebiasaan baiknya, kebiasaan buruk di bapak kita juga nggak ada di mereka gitu. Itu juga itu perbedaannya, sangat berbeda sekali. Mereka kayak dua kutub yang berbeda. Nah itu dia. Terus efek selanjutnya adalah
adalah kampung itu sepi, kampung sepi. Ya, jadi misalnya saya dari Solo Selatan ya, mohon maaf ya orang Solo Selatan. Tapi saya cari kerja di Padang, ya. Padahal saya secara pengetahuan saya lebih pintar daripada anak kampung saya, karena saya bisa kuliah lebih tinggi. Tapi saya nggak mau nih balik ke kampung. Efeknya adalah stagnansi di daerah. Ya, jadi kalau bilang, oh daerah saya nggak miskin, nggak ada apa-apanya ya. Sebenarnya karena orang-orang yang hebat itu nggak ada di kampungnya gitu. Mereka lebih memilih untuk kerja di ibu kota. Jadi ya yang maju-maju aja Jakarta, kalau di sini di Padang aja. Bisa terlihat di sini kan, bahkan share perekonomian kita 25% dari Padang. Ya nggak salah sih. Saya gini, yang paling rendah kabupaten yang besar rendah. Misalnya kalau kota rendah wajar karena dia penduduknya sedikit. Nah, Solo Selatan. Solo Selatan itu hanya menyumbang 2% dari perekonomian Sumbar. Bayangkan saja, daerah sebesar itu. Saya aja kalau misalnya saya Padang Panjang cuma 1,43%, ya nggak masalah, karena daerahnya dua kecamatan. Keliling pakai sepeda aja satu hari sanggup gitu loh. Tapi lihat deh, Solo Selatan sebesar itu hanya menyumbangkan perekonomian sebesar 2,28. Sedikit sekali gitu loh. Kebanyakan di mana? Di Padang 25%. Coba lihat 25% lebih gitu loh. Nah, ya karena itu yang terjadi gitu loh. Nah, itu saya bilang, itu yang saya bilang cerdas menggunakan statistik. Dengan angka ini kita langsung bisa memahami masalah yang terjadi. Itu dia. Jadi dengan kita mempelajari cerdas di terakhir cerdas statistik ini, mudah-mudahan teman-teman dapat ide nih mau nulis apa, mau apa, harapannya segitu gitu. Kalau serius mendengarkan dan mau melakukannya, ya. Nah, itu dia. Itu dia yang cerdas menggunakan statistik. Ya, jadi kalau saya mencoba untuk menjelaskan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, ya. Terus, nah, gimana kuliah ya? Oke, saya kuliah nggak akan bertatap muka lama-lama. Mungkin ini yang paling lama, 40 menit lebih. Saya akan merilis perkuliahan itu di YouTube, ya, dari hari Senin sampai Rabu. Biasanya rilisnya ya, bukan nonton ya. Nontonnya terserah, mau tengah malam nontonin saya boleh gitu loh, mau apa juga silahkan gitu loh. Mau mau tidur mau tidur siang pun nontonin saya, akhirnya ketiduran nggak jadi nonton ya boleh juga gitu. Yang penting saya sebelum kita pertemuan di hari Minggu, silakan nonton ya. Kenapa? Bisa jadi bahan kuliah di sana, bisa jadi bahan tugas di sana, bisa jadi bahan ujian di sana. Jadi ya silakan nonton. Ya. Terus pertemuannya kita di hari Minggu seperti biasa jam segini juga, mungkin 30 menit kira-kira, bahas hal yang menarik ya, atau misalnya, oh Pak saya nggak paham nih misalnya bahas regresi kayak gini, gimana sih Pak ya sebenarnya gitu loh, atau menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Saya nggak paham nih Pak soal ini. Saya akan menjawab di pertemuan ya. Ternyata lebih dari 30 menit ya mohon maaf ya gitulah. Tapi saya alokasikan waktu 30 menit. Terus asumsinya ada dua. Pertama silakan komen di YouTube. Ya minimal untuk saya tahu kalau teman-teman nonton ya. Itu yang kedua, di setiap pertemuan saya share Google Classroom ya. Ya. Terus tugasnya ada 4 kali. Ada 2 kali sebelum tes dan 2 kali setelah tes. Gimana saya share? Ya suka-suka saya aja deh. Bisa jadi tiba-tiba saya ada di YouTube, ya boleh saya bilang YouTube dan lewat Google Classroom. Tugasnya dikumpulkan 2 tugas itu dikumpulkan sebelum tes, sebelum ujian, ya deadline ya. Artinya bayangkan tugasnya, ya tugasnya deadline yang panjang, tentu ada sesuatu itu. Ya, jadi ditunggu saja ya.
Terus PTS-nya formatnya pasti ada pilihan ganda dan esai. Ujiannya bisa memanfaatkan aplikasi, berbagai aplikasi ya. Terus UAS full esai. Jadi siap-siap. Jadi kalau ujiannya kayak gitu. Terus metode penilaiannya gimana? Oke, absensi 5%, tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 40%. Ya, jadi kalau teman-teman nggak ngumpulin tugas, ya itu salah satu nih yang bahkan bikin nilai teman-teman jatuh. Oke, jika nilai tugas teman-teman jelek, itu juga bikin teman-teman jatuh 25% loh. Nilai C di hitung-hitung lah gimana. Saya kasih hitungannya, ya silakan hitung gimana ya. Jadi kalau absensi cuma 5%, karena bagaimanapun saya mencoba dengan teknik apapun, pasti lewat kok teman-teman, bisa ngabsen semua tuh. Ya, maksud saya, ya gimana pun teknologi, teman-teman lebih paham teknologi dibanding generasi saya, jadi ya absensi cuma 5%. Ya. Oke, Google Classroom akan saya share di itu, akan saya share di grup. Ini WA saya, WA grup udah ada kan, yang terus YouTube. Oke. YouTube tiap berarti antara Senin sampai Sabtu, Rabu saya share nih. Ini bahan kuliah kita. Oke, terus saya share 2 berarti bahan kuliahnya dan materi kuliahnya atau berupa PDF. Oke, di PDF-nya di Google Classroom. Apanya di YouTube ya. Oke, baik. Oke, saya ada sedikit bekerja keras dan bekerja cerdas itu terkadang 2 hal berbeda. Jadi kalau teman-teman bekerja terlalu keras juga nggak bagus. Bekerja sedikit cerdas, saya akan menantang teman-teman untuk bekerja cerdas. Seperti apa bekerja cerdas itu? Bekerja dengan efisien. Kadang susah di awal, tapi selanjutnya bisa lebih enak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nunda-nunda, itu bakal efeknya bekerja keras, lebih keras kayak kuda gitu. Jadi cobalah untuk bersikap bekerja cerdas. Ya, baik. Terima kasih. Itu dulu pertemuan hari ini. Adakah yang mau ditanyakan? Pak, Ya. sebenarnya Pak, Apa? hari Minggu tuh kuliah jam berapa ya Pak? Hari Minggu tuh Pak? Nih, saya sih terserah mau kuliah di jam berapa. Kalau mau hari biasa juga silakan, mau hari Kamis. Tapi hari Kamis sampai Jumat ya, hari Kamis atau Jumat ya. Hari Minggu, kalau mau pagi juga boleh. Saya sih berharap pagi ya. Cuma apa bisa teman-teman pagi? Karena teman-teman memilih, saya nggak tahu nih alasan teman-teman memilih kelas saya karena waktunya atau sayanya. Saya nggak tahu nih gitu loh. Tapi kalau memang bisa pagi, ya alhamdulillah gitu. Silakan didiskusikan ke teman-teman. Saya kalau permintaan, kalau nggak Minggu pagi, kalau nggak hari Kamis atau Jumat. Ya, Kalau Jumat, Pak? boleh. Nah, tapi diskusikan dulu. Saya nggak pengen, oh ada satu orang aja yang protes. Ya, itu dia. Diskusikan antar teman-teman, silakan. Saya diem aja gitu. Intinya, kalau bisa hari Sabtu, Kamis, Jumat, atau Minggu. Kalau teman-teman pengen istirahat di Minggu, ya saya juga pengen juga sih gitu. Tapi ya itu tergantung teman-teman lah. Ya. Siapa tahu kan ada minggu pengen waktunya jalan-jalan gitu. Nggak apa-apa, saya juga memahami kok gitu lah. Gitu. Tapi yang jelas silakan didiskusikan hari apa, karena saya nggak bisa Senin sampai Rabu. Intinya saya nggak bisa sebelum bahan kuliah saya belum rilis. Nah, jadi Kamis, Jumat, Sabtu silakan, Minggu nggak masalah sih. Ya, silakan didiskusikan. Ada pertanyaan lagi? Karena cuma saya ngajar satu kelas, ya alhamdulillah fleksibel sih. Paling kalau hari biasa risikonya, ya mungkin risikonya aja ya. Kalau saya ada pelatihan, ya pelatihan, karena di BPS ini cukup banyak pelatihannya. Kalau hari biasa, kalau saya ada pelatihan, ya ditunda. Biasanya saya kuliah pada bisa malam gitu atau bisa Sabtu atau Minggu juga gitu loh. Itu risikonya. Tapi kalau Sabtu, insya Allah sih nggak ada apa-apa. Tapi ada juga sih pelatihan, tapi nggak terlalu banyak insya Allah. Nggak akan banyak gitu.
Nggak pengen. Saya pengen mudah-mudahan saya nggak kejadian semester sebelumnya yang akhirnya saya yang paling terlambat mengumpulkan. Karena kalau paling terlambat saya nggak bisa mengkoreksi dengan efisien, gitulah. Jadi dan saya mungkin tidak akan bisa melakukan treatment selanjutnya untuk menilai teman-teman. Ya, itu dia yang saya harus dipahami. Makanya saya bilang kalau mau jangan sampai tertunda kuliahnya. Itu dia. Nah, itu saya bilang kalau hari biasa bisa jadi banyak pelatihan. BPS lagi banyak pelatihan di triwulan ketiga, di caturwulan. Kalau bahasa caturwulannya apa ya? 4 bulan pertama itu biasanya banyak pelatihan, mulai dari Februari, Maret, April. Nah, itu biasanya banyak pelatihan. Jadi kalau hari biasa bakal tertunda tuh. Kira bisanya malam gitu. Ya kalau mau malam sih nggak apa-apa gitu loh. Oke. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya, berarti kita nggak ada presentasi kelompok kayak semester kemarin, Mbak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti Bapak nanti menjelaskan atau gimana nih, Pak? Nah, itu dia kan. Unik ya. Saya juga mencoba teknik ini karena teknik ini cukup efektif ketika saya pelatihan. Jadi saya cuap-cuap nih selama 40 menit atau 50 menit di YouTube. Oh, saya begini, ini mata kuliah. Saya menjelaskan kayak itu. Mungkin kalau ada yang pernah mencoba skill akademi atau melihat video tutorial di YouTube, treatment saya kayak gitu. Nah, jadi kenapa begitu? Saya paham kok teman-teman sinyalnya kadang jelek, kadang bagus. Makanya saya tanya di awal, ternyata kan kadang-kadang jelek, kadang-kadang bagus, itu banyak gitu loh jawabannya. Jadi ketika nonton YouTube, saya nggak ada alasan, oh saya nggak dengerin Bapak, nggak ada alasan gitu. Karena YouTube itu punya fitur share, punya fitur, pokoknya cukup banyak gitu loh. Jadi teman-teman bisa nonton walaupun sinyal misalnya di kantor di rumah jelek sinyalnya, saya ke pasar dulu misalnya begitu. Kalau rumahnya yang kayak gitu ya, saya ke pasar dulu, saya bisa download dulu baru balik lagi, bisa. Di YouTube ada fitur kayak gitu. Jadi saya nggak ada alasan bilang saya nggak dengerin mata kuliah Bapak, itu nggak ada. Ya, ya nggak ada alasan, itu dia. Jadi makanya saya share dulu YouTube. Kalau ada pertanyaan baru saya jawab atau saya nanya sesuatu yang mungkin berhubungan dengan mata kuliah di pertemuan. Saya bilang pertemuan 40 menit. Nah, kalau alasannya oh saya nggak bisa mengikuti pertemuan Pak dengan alasan A, B, C, D gitu. Saya nggak dengar alasan itu gitu. Minimal teman-teman udah dengar apa gitu. Kalau ujiannya jelek juga itu salah teman-teman gitu. Oh ya sedikit, ujian saya agak teknis. Kalau di semester sebelumnya ujian saya sangat filosofis sekali, ujian di semester ini sangat teknis sekali. Ya, jadi karena rumusnya cukup banyak, bukan rumus sih, rumusnya nggak sesusah semester kemarin, tapi cukup banyak. Ya, jadi itu yang harus Oke? Oke, Pak. Ada pertanyaan lain? Ya, ada? Pening. Oh, Pak, mau bertanya sedikit, Pak. Boleh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan, Pak. Saya BP 17, Pak. Jadi alhamdulillah saya pada semester ini sudah nyusun skripsi, Pak. Udah proposal kemarin, Pak. Nah, jadi saya sekarang penelitiannya di Kota Bukit Tinggi, Pak. Oke. Kota Bukit Tinggi di Pasar Aur, Pak. Apa? Nah, Maaf. Kecamatan apa? Kota Pasar Aur Bukit Tinggi, Pak. Oke, siap. Terus? Habis itu Pak, saya nginepnya nggak di Bukit Tinggi, Pak. Jadi saya pulang dari Agam ke Bukit Tinggi, Agam ke Pasar Aur, Agam ke Pasar Aur gitu, Pak. Jadi kampung saya di Palembayan, Pak, namanya. Oke, saya pernah ke Palembayan. Iya, Pak. Nah jadi di sana mungkin itu makanya saya isi kadang-kadang sinyalnya bagus, kadang-kadang sinyalnya jelek. Jadi kalau mungkin kebanyakan saya nanti akan banyaknya nonton video Bapak mungkin nantinya. Ini aja saya ke matur nih, Pak.
ke Matur, ke daerah Matur Ya, pergi ya, untuk kuliah Pak hari ini kan. Jadi ya. mungkin Zoom seterusnya mungkin saya agak telat masuknya gitu Pak. Mungkin Baik. 20 menit terakhir baru saya masuk gitu Pak. Karena saya apa kan Pak, takutnya nanti kalau saya perginya pagi dari cukup lama juga kan, orang tua saya di kampung banyak kerjaan gitu kan Pak. Nah jadi itu Pak kendala saya untuk kuliah pada SES itu Pak gitu Pak. Siap. Gimana itu Pak? Ya. Jalan keluarnya Pak? Ya, baik. Itu yang memang saya pahami gitu ya teman-teman ya. Karena kalau saya harus dengerin saya gitu segala macam, ya risikonya banyak seperti ini gitu loh. Bakal hang sendiri. Jadi harus ingat, saya tidak akan terlalu keras soal absensi, tapi kewajiban absensi harus ada. Itu pertama ya. Harus dipahami kewajiban absensi itu harus ada. Itu yang kedua. Ya, yang penting saya tidak akan berharap mau dengerin saya atau tidak. Itu udah pilihan teman-teman. Tapi yang penting simple, tugas selesai, ujian bagus. Ya, jadi saya tidak akan bilang, saya tidak akan memaksa teman-teman untuk saya harus didengerin gitu. Enggak juga sih, gitulah. Tapi kalau dengerin saya atau bertanya ke saya akan jawab. Ya, misalnya ada permasalahan apa gitu, terutama bagi Ridwan yang udah begitu loh, tekniknya mentok, ternyata kebetulan tekniknya dapat di teknik yang mata kuliah ini, bertanya ke saya sampai silakan gitu ya. Saya mencoba Iya, Pak. memahami posisi teman-teman yang Iya, untuk terima kasih ya, Pak. ya memahami posisi teman-teman ya, karena makanya saya tanya di alamat di mana segala macam. Belum ngisi itu ya, yang pra ya? Belum ya? Udah mengisi Pak, tuh makanya bikin kadang sinyalnya jelek, kadang sinyalnya bagus gitu kan. Karena jauh dari Pak, dari pusat gitu kan Pak. Ya, karena saya juga dan dulu saya karena saya mencoba untuk realistis aja gitu loh. Karena teman-teman punya permasalahan yang berbeda-beda. Kalau di kelas permasalahannya sama, misalnya kalau di kelas ya permasalahannya sama-sama kepanasan, sama-sama ngelihat saya. Tapi kalau di kampung, di daring, di ini kan tentu enggak gitu loh gitu. Permasalahannya beda gitu loh. Yang kayak Ridwan harus ke ke kantor Wali Nagari Matur mungkin ya gitu loh gitu. Untuk coba untuk dapetin sinyal atau gitu. Saya kan sedang ngantuk di sekarang nih gitu karena ngerjain tugas yang lain. Nah, itu hal-hal seperti itu bakal terjadi nih gitu. Kalau saya maksain nggak maksimal nih gitu loh. Makanya saya cuma pengen mata kuliah saya dipahami. Udah itu aja kok gitu lah. Ya. Oke, Pak. Saya ngajar itu bukan untuk gagah-gagahan, saya harus didengerin, enggak sih. Saya pengen saya ngajar, teman-teman paham. Udah itu aja sih target saya. Kalau ujian yang jelek segala macam ya percuma aja kan gitu loh. Kalau ternyata teman-teman belum mampu untuk melakukan teknik statistik yang benar, ya dosanya di saya dong gitu loh. Ya, ngapain saya nggak jelasin secara bagus gitu. Nah, itu aja sih prinsipnya. Jadi kalau teman-teman dan ketika teman-teman pun saya juga membuka sebesar-besarnya kalau teman-teman pengen konsultasi sama saya silakan gitu. Karena saya juga cukup maksudnya lebih tertarik untuk membahas itu dibanding harus kuliah statistik secara teknikal gitu. Tapi karena saya diamanahkan untuk mengajar teman-teman statistik ya, oke, itu target yang harus saya capai. Jadi saya membantu teman-teman ya, teman-teman bantu saya juga dengan melakukan pekerjaan sebagai mahasiswa dengan benar. Ya. Ya, Oke. sip, Pak. Ya. Ya, mahasiswa itu belajar, ya, belajar. Kalaupun ada hal lain itu nggak bisa dinafikan, misalnya, saya punya pekerjaan, misalnya segala macam. Tapi balik lagi Anda memilih jadi mahasiswa UIN, ya, mahasiswa UIN, laksanakan kewajibannya, lakukan apanya, dan pahami apa yang harus dilakukan. Ya, kita udah besar, nggak kayak anak SMA yang harus disuapkan, gitulah, ya. Jadi kalau misalnya saat belajar, saatnya kuliah, saatnya senang-senang ya senang-senang gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain?
Ya, oke. Baik, ini jam berapa ya? Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahi dulu. Terima kasih atas atensinya. Silahkan didiskusikan. Kalau saya berharap sih udah dalam minggu depan saya udah bisa kapan saya mau mesti apa gitu ya. Ya, diskusikan itu ya. Kapan saya mesti itu biar tidak ada satu, karena gimana pun kita negara demokrasi, musyawarah mufakat itu adalah hal yang cukup krusial jadi silahkan musyawarahkan ya. Kalau voting ya mau gimana lagi kan, sudah jalan terakhir, tapi ya silahkan lebih baik dimusyawarahkan dan dimufakatkan ya. Baik, terima kasih atas atensinya. Mungkin saya juga upload juga ini bahan ini di YouTube. Kalau mau dengerin lagi ya silakan. Buat teman-teman yang nggak datang mungkin juga bisa dengerin apa yang ada pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertemuan pertama ada. Oh iya, saya lupa. Saya akan share Google Classroom di grup. Ntar di-add di Google Classroom itu absennya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.